Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggota 4 orang. Saya sebagai moderator yang bernama Andriansa, dan ini Rudi, Resti, sama Sulis. Tujuan dibuatnya video ini, kami ingin mempresentasikan yang akan dibacakan oleh Rudi. Pendahuluan. Masalah ekonomi adalah masalah mendasar yang terjadi di semua negara. Oleh karena itu, dalam menyikapi permasalahan ekonomi di tiap negara, masing-masing negara menganut sistem ekonomi yang sesuai dengan kondisi dan ideologi negara tersebut. Sistem ekonomi tersendiri dapat diartikan sebagai keseluruhan cara untuk mengordinasikan perilaku masyarakat, para konsumen, produsen, pemerintah, bank, dan sebagainya dalam menjalankan kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya, sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan dinamis, dan kacauan dapat dihindari. Sistem perekonomian Indonesia sudah terjadi pada awal peradaban manusia. Orang-orang sudah melakukan kegiatan ekonomi dalam hal produksi hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kelompoknya saja. Dengan kata lain, saat itu orang-orang belum lalu berpikir untuk melakukan kegiatan ekonomi atau pihak lain atau dengan orang yang tidak dikenal, walaupun orang-orang itu harus berhubungan untuk memperoleh barang lain. Itu disebut dengan barter. Untuk kepentingan masing-masing orang, barter mempunyai arti perdagangan dengan jalan tukar menukar barang. Dengan semakin bertambahnya jumlah manusia berserta kebutuhannya, maka sangat diperlukan sistem perekonomian yang bisa mengatur dan merencanakan supaya sistem perekonomian lebih teratur dan terencana. Bab 2. Pembahasan. Definisi sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal merupakan sistem ekonomi yang di dalam pelaksanaannya memberikan kebebasan penuh kepada rakyat dalam menjalankan usaha dan bisnisnya. Umumnya, masyarakat di suatu negara menganut sistem ekonomi liberal memiliki tujuan untuk melakukan kegiatan ekonomi secara bebas dan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Semua orang yang ada di dalam sistem ekonomi ini berhak memutuskan segala hal yang berkaitan dengan ekonomi mereka sendiri. Sedangkan dalam pelaksanaannya, sistem ekonomi liberal menganut pada sistem ekonomi pasar dan menjunjung tinggi hak milik pribadi. Selain disebut juga sebagai sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi ini juga dikenal sebagai sistem ekonomi pasar bebas dan juga sistem ekonomi laissez-faire. Setiap negara memiliki hukum ekonomi yang mengaturnya masing-masing. B. Ciri-ciri sistem ekonomi liberal. Suatu negara menerapkan sistem ekonomi liberal tentu akan mempunyai ciri-ciri tertentu. Beberapa ciri-ciri yang dimiliki oleh sistem ekonomi liberal atau ekonomi pasar bebas. 1. Harga akan dibentuk di pasar bebas. Salah satu faktor penentu harga pasar adalah kompetitor. 2. Adanya kebebasan untuk berusaha dan persaingan bebas. Di dalam sebuah pasar tentu akan ada satu ataupun dua bisnis yang bergerak di bidang yang sama, sehingga nantinya akan terjadi persaingan antara pedagang. 3. Campur tangan pihak pemerintah sangat terbatas di dalam sistem ini. Pemerintahan memiliki akses yang sangat terbatas untuk mengintervensi urusan perekonomian bisnis yang berjalan. 4. Bebas mempunyai alat produksi sendiri dalam mendukung kegiatan usahanya. Di dalam hal ini, pemerintah tidak memiliki hak untuk melarang masyarakatnya mempunyai alat produksi sendiri yang dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya. 5. Segala kegiatan ekonomi didasarkan pada prinsip keuntungan laba. Semua pelaku ekonomi dan pemilik usaha bebas melaksanakan kegiatan ekonomi di bidang apa saja, asalkan memiliki orientasi pada laba dan keuntungan. C. Kelebihan sistem ekonomi liberal. Semua sistem ekonomi pasti mempunyai kelebihannya masing-masing.
Oleh karena itu, suatu negara mau menerapkan sistem ekonomi tersebut. Nah, beberapa negara sengaja menerapkan sistem ekonomi liberal karena ada beberapa hal yang menentukan di dalamnya. Satu, produksi barang yang didasarkan pada kebutuhan pasar. Para pelaku usaha tidak dapat membuat suatu produk jika barang tersebut tidak dibutuhkan oleh konsumen atau masyarakat. Hadirnya produk berkualitas dengan adanya persaingan pasar yang sangat ketat, di mana para produsen akan berlomba-lomba membuat produk dengan kualitas tinggi agar masyarakat tertarik untuk membelinya. 3. Membutuhkan sikap kreatif dan inovatif para pelaku usaha. Hal tersebut bertujuan agar produk yang mereka ciptakan berbeda dengan produsen lain dan mempunyai nilai tambah yang lebih berkualitas dibandingkan dengan produk lain. D. Kekurangan sistem ekonomi liberal. 1. Individualis. Masyarakat dapat berubah menjadi individualis karena berhak untuk mengambil keuntungan sebesar-besar untuk dirinya sendiri di aktivitas ekonomi. 2. Eksploitasi buruh. Pengusahaan bisa saja berpikiran untuk menggunakan modal seniman miliknya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Modal dalam hal ini berkaitan upah tenaga kerja. 3. Kesenjangan status sosial. Pemilik modal yang besar yang berarti memiliki status sosial sebagai orang kaya dapat melakukan apapun untuk menambah kekayaannya. Sedangkan masyarakat yang tidak memiliki modal tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah diambil alih oleh si pemilik modal. 4. Tidak meratanya kesejahteraan. Meskipun memang masyarakat dibebaskan, tetapi jika tidak memiliki modal akan kesulitan untuk melakukan kegiatan ekonomi dan akhirnya menjadi pekerja untuk pemilik modal. 5. Persaingan tidak sehat. Ketika persaingan bebas diterapkan, bukan tidak mungkin akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat di pasar. Misalnya adalah dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Negara-negara yang menganut sistem ekonomi liberal. Negara yang menganut sistem perekonomian liberal adalah sebagai berikut. 1. Di benua Amerika Serikat, Argentina, Bolivia, Brazil, Chili, Cuba, Kolombia, Ekuador, Honduras, Kanada, Meksiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, dan Venezuela. 2. Di benua Eropa, Australia, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Czech Republik, Cekoslovakia, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Italia, Latvia, Lituania, Luxembourg, Makedonia, Moldova, Norwegia, Finlandia, Portugal, Romania, Rusia, Serbia, Montenegro, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Serbia, Ukraina, dan 3. Di benua Asia, Hong Kong, Myanmar, Kamboja, Malaysia, dan Singapura, India, Iran, Israel, Jepang, Korea Selatan, Filipina, Thailand, Taiwan, dan Turki. 4. Sistem ekonomi liberal terbilang masih baru di Afrika. Pada dasarnya, liberalismenya diatur oleh mereka yang tinggal di Mesir, segenal dan Korea Selatan. 4. Sistem ekonomi liberal terbilang masih baru di Afrika. Pada dasarnya, liberalisme dianut oleh mereka yang tinggal di Mesir, segenal dan Afrika Selatan. 5. Negara yang menganut paham liberal di Kepulauan Oceania adalah Australia dan Selandia Baru. Kemudian kesimpulannya yaitu setiap negara tentunya memiliki kondisi atau ideologi yang berbeda, sama halnya dengan sistem ekonomi. Sistem ekonomi liberal ini bisa disebut dengan istilah ekonomi pasar, di mana yang terjadi peran utama pilar atau tiang utama adalah mekanisme pasar dan pihak swasta. Sarannya adalah negara Indonesia harus kembali kepada landasan utama, yaitu Undang-Undang Dasar 45, yaitu sistem ekonomi kerakyatan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 2 dan pasal 34, dan benar-benar digunakan, tidak hanya menjadi wacana saja dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian sekian presentasi dari kami. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.